Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Rusli Effendi, mengampu bidang studi Bahasa Indonesia di kelas 10. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai membuat kesepakatan melalui negosiasi. Baiklah, dalam pembelajaran membuat kesepakatan melalui teks negosiasi, yang pertama kita harus mengevaluasi teks negosiasi tersebut. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui tujuan kita dalam mempelajarinya. Yang pertama, kamu harus mampu merumuskan ciri teks negosiasi. Kedua, mampu menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Dan ketiga, kamu mampu menjelaskan syarat terjadinya persetujuan atau kesepakatan. Adapun pengertian negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Di sini ada contoh proses tawar-menawar atau teks negosiasi antara pembeli dan penjual di pasar. Saya bacakan. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Penjual, 30.000, Bu. Murah. Pembeli, boleh kurang kan, Bang? Penjual, belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, matang di pohon. Pembeli, iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Penjual, belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Pembeli, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Pembeli, iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Kemudian, adapun pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari tentang isi teks tersebut. Yang pertama, siapa pelaku dalam dialog tersebut? Kedua, bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut? Ketiga, bagaimana tanggapan penjualnya? Keempat, apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli? Kelima, bagaimana kesepakatan itu terjadi? Jawaban atas pertanyaannya yang pertama, siapa pelaku dalam dialog tersebut adalah penjual mangga dan pembelinya. Bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut? Dengan cara sedang musim mangga, jadi harga seharusnya lebih rendah. Ketiga, bagaimana tanggapan penjualnya? Tanggapan penjualnya berusaha menolak harga yang ditawarkan karena mangganya masak di pohon. Pertanyaan keempat, apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli? Terjadi kesepakatan, walau harga tidak setinggi harapan penjual dan tidak serendah harapan pembeli. Dan yang terakhir atau yang kelima, bagaimana kesepakatan itu terjadi? Penjual mengizinkan ibu itu memilih mangga yang akan dibeli, asalkan bukan yang besar-besar. Dari contoh teks di atas, dapat kita tarik kesimpulan beberapa struktur teks negosiasi. Pertama, orientasi. Kedua, permintaan. Ketiga, pemenuhan. Keempat, penawaran. Kelima, persetujuan.
Dalam struktur teks negosiasi, yang pertama, orientasi, di mana kita harus mampu menciptakan suasana yang tepat sebelum negosiasi dimulai. Untuk mengawali negosiasi yang benar, kita perlu memiliki rasa percaya diri, ketenangan, dan kejelasan dari tujuan kita untuk melakukan negosiasi. Yang kedua, permintaan. Menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan tujuan kita tersebut adalah: pertama, tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi. Kedua, sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan secara jelas, singkat, dan penuh percaya diri. Ketiga, tekankan bahwa Anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka. Keempat, sediakan ruang untuk melakukan tawar-menawar dalam negosiasi. Jangan hanya memberikan dua pilihan, ya atau tidak. Ketiga, pemenuhan. Sampaikan bahwa jika mereka memberi ini, Anda akan memberikan mereka itu, sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang harus mereka berikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan. Keempat, penawaran. Dalam proses inti dari negosiasi, yaitu proses tawar-menawar, kita perlu mengetahui apa itu the bargaining zone. TBZ. TBZ adalah suatu wilayah ruang yang dibatasi oleh harga atau patokan batas keinginan kita. Dan yang kelima, persetujuan. Ketika tercapai kesepakatan, biasanya kedua belah pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda kesepakatan telah tercapai, dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Itulah tadi struktur teks negosiasi. Baik, di sini yang terakhir saya akan menyampaikan ciri kebahasaan teks negosiasi. Bahasa yang dipakai dalam teks negosiasi adalah bahasa yang santun dan persuasif. Persuasif maksudnya di sini adalah kalimat yang bersifat membujuk secara halus agar menjadi yakin. Hanya dengan cara itu pendekatan dapat dilakukan. Baik, itulah materi kita kali ini, membuat kesepakatan melalui negosiasi. Saya harap siswa kami agar dapat memahami dan mengulang kembali di rumah. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.